salli ala Muhammad. Belum sanggup, belum bisa kita mengembalikan kebaikan dari air susu ibu kita. Belum sanggup kita mengembalikan kebaikan-kebaikan dari perjuangan ayah kita menafkahi kita. Belum bisa dan tidak akan pernah bisa. Makanya oleh sebab itu, misalkan kita dilebihkan oleh Allah, diberi karunia oleh Allah, diberi fadilah oleh Allah berupa harta yang melimpah, niatkan sebagian harta kita diwakafkan untuk orang tua kita, ya. Belikan tanah, sumbang pondok pesantren berupa tanah, kemudian diwakafkan untuk orang tua kita atas nama orang tua kita, ya. Kita diberi fadilah oleh Allah, karunia oleh Allah berupa ilmu. Wakafkan ilmunya itu di jalan Allah. Kita diberi pangkat jabatan yang tinggi oleh Allah, pergunakan jabatan yang tinggi itu di jalan Allah. Itu semua cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita, baik masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, ya. Bahagiakan orang tua kita selama orang tua kita masih hidup di dunia, ya. Apa yang dia minta kita laksanakan. Aku kok kepengen tahu penyet, belikan. Aku kok kepengen bebek sinjai, ya, belikan, ya. Aku kok kepengen ayam nelongso, bebek nelongso, ya dibelikan. Bom Solo belikan. Hiasi kehidupan kita dengan senyuman orang tua kita, ya. Bahagiakan diri kita dengan membuat senyuman di bibir orang tua kita. Lek wis meninggal, lek wis mati, ibu bapak kita nggak akan bisa melihat senyuman mereka. Buat bangga mumpung masih hidup. Kalau sudah meninggal dunia, kita akan menyesal, ya. Gimana caranya membuat tersenyum ibu kita yang nggak redup, udah meninggal, ya. Padahal kalau kita ingin melihat senyumnya Allah, buatlah tersenyum orang tua kita. Kalau kita ingin melihat senyumnya Allah, buatlah tersenyum ibu kita, buatlah tersenyum ayah kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifil mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan Abdul Qadir Jilani lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Lillahi lahumul Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' fi rizqi wa barik fi ma razaqtana waj'al mahbuban fi qulubi 'ibadika wa azizan bi 'uyunihim waj'al wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran wa
يا حسن الفعال يا قائما بالأجوال يا مبدع بالمثل ولك الحمد الملك والشرف على كل حال اللهم أكرمنا في نور الفهم والحفظ وارزقنا الحكمة وإلهام الملائكة المقربين وعملا مقبولا بالليل والنهار أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قولي وفعل ونياتي به أستوفي من كل داء ونور دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي فيا ربي متعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومتلاتي وابلي به فكان وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر والسادي وصل وسلم كل يوم وليلتي على نبي الرحمن يقبل توبتي وآلي وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة Al-Anfal 34. Ayo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم
تكفرون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لهم, dan mengapa lahum, tidak mereka, tidak diberikan kepada mereka, alla yu'adzibahumullah, sungguh tidak diazab mereka Allah oleh Allah, wahum, sedangkan mereka yasudduna, menghalang-halangi mereka, anil masjidil haram, dari orang-orang yang pergi ke masjidil haram, wa ma kanu, dan tidaklah kanu ada mereka, auliya'ahu, kekasih-kekasihnya Allah, in auliya'uhu, tidaklah kekasih-kekasihnya Allah, illal muttaqun, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Walakinna, akan tetapi, aktsaruhum, kebanyakan mereka, la ya'lamun, tidak mengetahui. Ini orang-orang kafir yang diketuai oleh yang namanya Abu Jahal, yang menentang baginda Rasulullah dengan kesombongannya, padahal dia tahu akan kebenaran-kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah. Dia tahu suatu kaum tidak akan diazab oleh Allah kalau di tengah-tengah mereka ada Rasulullah. Abu Jahal tahu. Makanya karena dia tahu, namun dia tetap saja melanggar, menentang, makanya dijuluki Abu Jahal, bapaknya orang-orang bodoh. Dia tahu apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah itu sebuah kebenaran. Abu Jahal tahu. Dia tahu bahwa suatu kaum tidak akan diazab oleh Allah kalau di tengah-tengah mereka ada Rasulullah. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, dan tidaklah ada siapa Allah liyu'adzibahum, sungguh akan menghadap Allah kepada mereka, wa anta fihim, sedangkan engkau ada di dalamnya. Dan juga Abu Jahal tahu kalau masih ada orang-orang yang beristighfar, memintakan ampun kepadanya, memintakan ampun atas dirinya, memintakan ampun atas orang tuanya, memintakan ampun atas masyarakatnya, itu pun tidak akan diazab oleh Allah.
wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengadab bagi mereka wa hum yastaghfirun, sedangkan mereka beristighfar, memintakan ampun kepadanya. Kemudian bertanya, wa ma lahum alla yu'adzibahumullah, dan mengapa mereka tidak diazab mereka oleh Allah, wa hum yasudduna 'anil masjidil haram, sedangkan mereka menghalang-halangi dari orang yang ingin pergi ke Masjidil Haram. Wa ma kanu awliya'ahu, dan tidaklah ada mereka aulia-aulianya Allah, kekasih-kekasihnya Allah. Mereka bukan kekasih-kekasihnya Allah, bahkan mereka musuh-musuhnya Allah. In awliya'uhu, sesungguhnya kekasih-kekasihnya Allah itu illal muttaqun, hanyalah orang-orang yang bertakwa. Kenapa tidak diazab oleh Allah? Karena mereka telah menghalang-halangi dari orang yang ingin beribadah di Masjidil Haram. Kenapa mereka tidak diazab oleh Allah? Karena mereka telah menghalang-halangi pembangunan masjid. Mengapa mereka tidak diazab oleh Allah sedangkan mereka menghalang-halangi pembangunan madrasah, pembangunan pondok pesantren? Kenapa? Jawabannya, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Jawabannya, karena di tengah-tengah mereka ada wali-walinya Allah, ada ulama-ulamanya Allah yang beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Kalau di zamannya Kanjeng Nabi nggak akan diazab selama di tengah-tengah masyarakat masih ada Kanjeng Nabi. Kalau zaman now, kenapa kok tidak diazab tempat-tempat maksiat? Kenapa kok tidak diazab wilayah-wilayah yang di dalamnya terdapat kemaksiatan, terdapat perzinahan? Kenapa tidak diazab? Jawabannya, karena di tengah-tengah mereka ada wali-walinya Allah. Wali-walinya Allah itu memohon ampun untuk dirinya, untuk orang tuanya, untuk keluarganya, memohonkan ampun untuk masyarakatnya, umat Kanjeng Nabi Muhammad. Selama masih ada wali-walinya Allah, selama tidak ditinggal oleh wali-walinya Allah yang selalu memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita, insya Allah dimanapun tempat yang kita diami tidak akan pernah diazab oleh Allah. Tempat itu tempat yang barokah selama ada wali-walinya Allah, selama ada kekasihnya Allah, selama ada ulama-ulamanya Allah yang memandang umat Kanjeng Nabi Muhammad dengan pandangan kasih dan sayang, dengan pandangan kasih dan cinta. Siapa wali-walinya Allah itu? In awliya'uhu illal muttaqun. Sesungguhnya wali-walinya Allah itu adalah orang-orang yang bertakwa. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Namun akan tetapi kebanyakan dari kita tidak mengetahuinya. Orangnya ya biasa-biasa saja. Orangnya kadang berpakaian compang-camping, berpakaian lusuh, sederhana hidupnya. Namun tatkala tengah malam jam 12, jam 1 bangun mereka, qiyamul lail mereka, memintakan ampun, beristighfar untuk kita, sehingga tempat yang kita diami, sehingga tempat yang kita tempati terhindar dari azabnya Allah. Tidak akan pernah diazab oleh Allah kalau di tengah-tengah kita masih ada wali-walinya Allah, masih ada ulama-ulama penerus perjuangannya Rasulullah. Wa ma kana sholatuhum, dan tidak ada sholatuhum, sholatnya mereka itu, indal baiti, di
di sekitar Baitullah illa muka'an, kecuali mereka bersiul-siul, wa tasdiyatan, kecuali mereka bertepuk tangan. Inilah ibadah-ibadah orang kafir, sama seperti orang Islam, sama juga tawaf, memutari Baitullah, memutari Ka'bah, namun mereka melakukan itu semua bentuk penghinaan terhadap ajaran-ajaran Islam. Mereka tawafnya telanjang bulan, karena kata mereka pakaian itu adalah hal yang najis. Kemudian bersiul-siul, bernyanyi-nyanyi mereka. Kemudian sambil bertepuk tangan. Dikira tawaf itu dikira pramukanya, kegiatan kepramukaan, ya. Sedikit-sedikit bertepuk tangan, sandi-sandi bersiul-siul. Bukan. Itulah ibadah-ibadah yang dilakukan oleh orang kafir pada saat itu. Jangan sampai apa yang dilakukan oleh orang kafir pada saat itu dilakukan oleh kita zaman now, zaman sekarang, ya. Tak boleh bersiul-siul, sweet. Nah, itu kecuali ada cewek lewat yang cantik, disiul-siulnya. Terus bertepuk tangan, bersorak-sorak. Apabila kita mendengar atau melihat hal-hal yang mengagumkan, kita berteriak-teriak, bertepuk-tepuk tangannya. Boleh mubahnya. Tapi kalau diniatkan untuk beribadah, itu tidak boleh. Itu hal yang dilakukan oleh orang kafir. Fadzuqul azab, maka rasakan oleh mereka azab-azabnya Allah, bima kuntum takfurun, dengan apa kuntum menjadi mereka takfurun. Lek tetap tambeng, lek tetap ngeyel, mereka sendiri yang mengadab diri mereka, ya. Diazab oleh penyakit-penyakit hati mereka, diazab oleh kesombongan mereka sendiri, diazab oleh rasa iri dengki mereka sendiri. Gak bisa tidur, malam gak bisa tidur. Kalau malam gak bisa tidur. Yang dipikir bukan Allah, yang dipikir bukan berzikir kepada Allah, namun memikirkan kesuksesan orang lain, memikirkan orang lain yang beli kulkas baru, yang beli mobil baru. Wis gak enak tidur, gak nyenyak tidurnya, ya. Sampai ke bawah mimpinya, sampai migrain, bahkan bukan migrain, apa? Sakit semuanya, kepalanya nyut-nyut. Gak usah dipikir, karunia Allah itu disyukuri. Kalau ada tetangga kita yang dilebihkan oleh Allah, dilebihkan dalam harta, dikayakan oleh Allah, kita syukuri. Alhamdulillah, tonggo pada kaya semuanya. Odo kaya koyo kabeh, koyo suki kabeh, ya. Odo duwe mobil kabeh, ya. Ada yang Alphard, ada yang Pajero, ada yang Fortuner, disyukuri. Siapa tahu kita besok-besok diajak jalan-jalan, ya. Diajak jalan-jalan halu-halu. Ingat, innal muttaqun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Wali-walinya Allah itu adalah orang yang bertakwa, ya. Namun kita tidak mengetahuinya, karena wali-walinya Allah itu ada yang tersembunyi, ya. Ada yang masyhur, ada yang tersembunyi, ya. Tapi jangan sampai kita berlebih-lebihan, ya. Boleh ziarah kubur ke makamnya para wali, boleh, ya. Tapi jangan berlebih-lebihan sampai meminta kepada kuburan, nggak boleh, ya. Minta barokahnya aja dari Allah, ya. Sholatnya jangan sampai kita
menghinakan syariat-syariatnya Allah, illa muka'an wa tasdiyatan, bersiul-siul dan bertepuk tangan. Nggak ada sholat seperti itu ya. Kecuali tak kala imamnya salah kita tepoknya, bukan bersiul-siul. Subhanallah, misalkan imamnya salah, ucapkan tasbih subhanallah, bukan siul-siul. Salah Pak Imam, bukan ya. Atau diteplok satu kali, punggung tangannya plok. Kalau salah bacaannya jangan sampai cuma diteplok toh ya. Dikasih tahu lanjutannya. Makanya kalian harus bisa menghafal Al-Quran. Terus di belakangnya imamnya. Kalau imamnya salah baca, diteruskan. Jangan subhanallah toh, subhanallah tapi nggak iso nerusne ya. Tambah bingung imamnya. Apa ini? Fadzuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Azabnya Allah itu akan menimpa orang-orang yang tetap ingkar di dalam hatinya. Ada keingkaran di dalam hatinya. Itu yang terus mereka lakukan tambeng. Kelakuan mereka itulah yang menjadi azab bagi mereka sendiri. Kesombongannya, angkuhnya. Monggo sholat di masjid Rasulullah. Masjid elek ae kok, cilik ae kok. Bukan ciliknya, bukan ini. Nggak boleh menghinanya. Masjidil Haram waktu itu cuma ya tanah kosong saja. Nggak semegah sekarang. Di tengah-tengah cuma ada Baitullah saja, Ka'bah saja. Di sekitarnya tempat tawaf. Di sampingnya tempat tawaf itulah yang dikatakan Masjidil Haram. Yang sekarang mengitari Ka'bah itulah Masjidil Haram. Dulu nggak ada bangunan semegah itu. Ya cuma tanah gersang, pasir. Innal ladzina kafaru, ini harus ditekankan dalam kehidupan kita. Kita harus tahu ciri-cirinya orang kafir. Ciri-cirinya orang yang ingkar, yang menentang kepada Allah dan Rasulullah, menentang apa yang diturunkan kepada Rasulullah, menentang para ulama-ulamanya Allah. Ini innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum, sesungguhnya orang-orang yang kafir mereka yunfikuna, menginfakkan mereka apanya? Amwalahum, harta-harta mereka. Untuk apa? Liyasuddu, untuk menghalang-halangi mereka an sabilillah, dari jalannya Allah. Jadi mereka juga berinfak sedekah. Untuk apa? Untuk menghalang-halangi orang yang menuju pada jalannya Allah. Berinfak dia, tak bandani awakmu. Yang penting orang nggak bisa sholat ke masjid, tak bandani. Aturan wis. Ini loh sifat-sifat penentang yang seperti ini, yang bersemayam di dalam hati kita dikategorikan oleh Allah orang kafir. Hati-hati berinfak hartanya, menginfakkan hartanya dengan niatan untuk menghalang-halangi orang dari jalannya Allah. Itulah kafir. Fasailun fikunaha, sampai sekarang pun mereka tetap menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi orang dari jalannya Allah. Tsumma takunu alaihim, kemudian takunu menjadi mereka, dijadikan oleh Allah mereka alaihim, atas mereka, menjadi milik mereka hasratan, akhirnya penyesalan. Tsumma yughlabuna, kemudian apa yang terjadi pada mereka? Mereka akan dikalahkan. Walaupun harta mereka banyak, namun ternyata harta mereka tidak dapat memenangkan,
tidak dapat mengalahkan orang-orang yang berjalan di jalannya Allah. Menyesal mereka karena kalah mereka, karena tidak akan berhasil mereka. Walaupun hartanya banyak, sampai nyungsep pun, sampai miskin pun, untuk membiayai, untuk menghalang-halangi orang dari jalannya Allah, mereka tidak akan bisa. Hasrotan, akhirnya mereka menyesal. Tsumma yughlabun, akhirnya juga mereka akan kalah. Siapa contohnya? Pamannya kanjeng Nabi yang namanya Abu Lahab. Kaya raya, donatur terbesar, namun sayangnya donaturnya untuk menghalang-halangi perjuangannya kanjeng Nabi. Ada juga paman sekaligus tonggonya namanya Abu Jahal. Udah tahu kebenaran, datang kepadanya, namun dia tetap menolaknya. Dijuluki Abu Jahal. Namanya Amr, namanya Umar, tapi karena tambeng. Udah jelas kebenaran telah datang, namun tambeng, pura-pura nggak tahu, pura-pura buta, pura-pura tuli. Mereka lah Abu Jahal. Zaman now mereka pura-pura nggak tahu atas kebenaran yang datang, atas kebenaran yang ada, pura-pura nggak tahu, pura-pura buta, pura-pura tuli. Mereka lah Abu Jahal milenial. Hati-hati, jangan sampai sifat-sifatnya Abu Jahal ada pada jiwa kita. Jangan sampai sifat-sifatnya Abu Lahab ada pada diri kita. Akan dikalahkan oleh Allah. Perang apapun, kalau zaman dulu perang Badar, ya, dikalahkan oleh Allah. Walaupun dibadani oleh Abu Lahab, tetap kalah, ya. Tetap menyesal mereka. Nyesal pol, sudah habis hartanya, kalah, nyesal mereka. Sudah habis hartanya, kalah perangnya, menyesal mereka. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir itu, ila jahannam, digiring oleh Allah ke neraka jahannam, yusarun, dan neraka jahannam itu adalah tempat berkumpulnya orang-orang kafir, ya. Kenapa kok digiring orang kafir oleh Allah ke neraka jahannam? Dikumpulkan oleh Allah, dipisahkan oleh Allah, liyamizallahu al-khabitha minat thayyib. Sesungguhnya Allah akan memisahkan siapa Allah? Al-khabitha, terhadap orang-orang yang buruk, yang jelek, minat thayyib, dari orang-orang yang baik. Wa yaj'ala, dan menjadikan siapa Allah al-khabitha, orang-orang yang buruk, yang jelek itu, ba'dahu ala ba'din, sebagian ala ba'din, di atas sebagian. Jadi sebagian atas sebagian. Fire untuk apa? Fire rumahu, untuk ditumpuk-tumpuk oleh Allah, jami'an, semuanya. Kemudian fayaj'alahu, maka menjadikan siapa Allah terhadap orang yang buruk, yang jelek itu, fi jahannam, dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Ulaika, mereka itulah, humul khosirun, orang-orang yang meruginya. Punya harta, hartanya tidak dijalankan di jalannya Allah. Punya kepintaran, kepintarannya tidak digunakan di jalannya Allah. Punya pangkat, jabatan yang tinggi, tidak digunakan di jalannya Allah. Akhirnya menyesal. Zaman now banyak yang seperti itu. Orang Islam punya pangkat dan jabatan yang tinggi, namun tidak berdistribusi dalam perjuangan Islam. Sudah tua, sudah pensiun, baru datang, ya. Saya siap mewakafkan jiwa dan raga saya. Lu wis tuwek, Pak. Tapi enggak apa-apa, ya, untuk ramai-ramainya, untuk meramaikan masjid, boten nopo. Sedangkan pada waktu mudanya mempunyai pangkat yang tinggi, tidak ada kontribusi untuk mempercepat pembangunan pondok pesantren,
tidak dapat menyumbang hartanya terhadap pembangunan masjid, tidak menyumbangkan pemikirannya bagaimana masjid, pondok pesantren, madrasah bisa cepat selesai. Tidak ada sumbangsihnya. Padahal dia mempunyai pangkat yang tinggi, pintar, kaya raya. Namun kalau tidak dipilih oleh Allah untuk bisa membantu, untuk bisa berjuang di jalan Allah, itu pun tidak akan terjadi. Ada seorang anak datang, anak bontot Dewi, bungsu, ya. Anak bungsu dari beberapa saudara, ada 5 saudara datang. Ceweknya 2, cowoknya 3 saudara ini. Ini yang bungsu sendiri datang ke rumah. Saya Gus gak begitu kaya, alhamdulillah pekerjaan lancar. Namun orang tua saya selalu meminta uang kepada saya. Kenapa kok saya ya? Padahal saudara-saudara saya itu kaya raya, punya Alphard, punya Pajero, rumahnya besar, tingkat, ada yang jadi pejabat tinggi di Jakarta, ada yang menjadi pejabat tinggi di Surabaya. Namun ibu saya kok mintanya tetap ke saya ya? Padahal saya itu hidupnya pas-pasan, belum punya mobil, ada mobil cuma Avanza. Sedangkan saudara-saudara saya itu mobilnya itu Alphard, Pajero, Fortuner, Lexus, kaya-kaya pokoknya. Tapi kenapa ya ibu saya kok mintanya ke saya tok ya? Sedangkan ke saudara-saudara saya gak pernah belas. Berarti kita dipilih oleh Allah untuk berbakti kepada orang tua, untuk berbakti kepada ibu kita. Masa mau kita dijadikan seperti saudaranya itu, kaya raya tapi melupakan orang tua, kaya raya melupakan ibunya. Kita walaupun memberi uang kepada orang tua setiap bulan 1 juta, 2 juta, 10 juta, belum bisa mengembalikan dari kebaikan ibu berupa air susunya. Belum mampu kita mengembalikan kebaikan ibu kita. Contoh satu saja dari air susunya, belum nyeboknya, ya. Belum nyuapinya, belum memandikannya, ya. Itulah perjuangan ibu. Menafkahinya, itulah perjuangan ayah, ya. Walaupun kita memberi 10 juta, 100 juta tiap bulan kepada orang tua kita, belum bisa mengembalikan air susunya, belum bisa mengembalikan keringatnya ayah kita, belum bisa. Karena orang tua kita itu tulus, ikhlas, cinta kepada kita. Mereka membiayai kita, menghidupi kita, memberikan susu, memberikan baju, dididik kita, disekolahkan kita, dipondokkan kita. Itu untuk kebaikan kita, bukan kebaikan mereka. Itulah bukti cinta orang tua kita kepada kita, ya. Ayah kita banting tulang, ya, bekerja mencari harta yang halal, yang baik untuk kita. Ibu kita menyusui kita, memandikan kita, menceboki kita, menyuapi kita. Belum sanggup kita, belum bisa kita mengembalikan kebaikan dari orang tua kita. Belum sanggup, belum bisa kita mengembalikan kebaikan dari air susu ibu kita. Belum sanggup kita mengembalikan kebaikan dari perjuangan ayah kita, menafkahi kita. Belum bisa dan tidak akan pernah bisa. Makanya oleh sebab itu, misalkan kita dilebihkan oleh Allah, diberi karunia oleh Allah, diberi fadilah oleh Allah berupa harta yang melimpah,
Niatkan sebagian harta kita diwakafkan untuk orang tua kita, ya. Belikan tanah, sumbang pondok pesantren berupa tanah, kemudian diwakafkan untuk orang tua kita atas nama orang tua kita, ya. Kita diberi fadilah oleh Allah, karunia oleh Allah berupa ilmu. Wakafkan ilmunya itu di jalan Allah. Kita diberi pangkat jabatan yang tinggi oleh Allah, pergunakan jabatan yang tinggi itu di jalan Allah. Itu semua cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita, baik masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, ya. Bahagiakan orang tua kita selama orang tua kita masih hidup di dunia, ya. Apa yang dia minta kita laksanakan. Aku kok kepengen tahu penyet, belikan. Aku kok kepengen bebek sinjai, ya, belikan, ya. Aku kok kepengen ayam nelongso, bebek nelongso, ya dibelikan. Bom Solo belikan. Hiasi kehidupan kita dengan senyuman orang tua kita, ya. Bahagiakan diri kita dengan membuat senyuman di bibir orang tua kita. Lek wis meninggal, lek wis mati, ibu bapak kita nggak akan bisa melihat senyuman mereka. Buat bangga mumpung masih hidup. Kalau sudah meninggal dunia, kita akan menyesal, ya. Gimana caranya membuat tersenyum ibu kita yang nggak redup, udah meninggal, ya. Padahal kalau kita ingin melihat senyumnya Allah, buatlah tersenyum orang tua kita. Kalau kita ingin melihat senyumnya Allah, buatlah tersenyum ibu kita, buatlah tersenyum ayah kita, ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang merugi. Jangan sampai kesombongan kita, kecongkaan kita, penyakitnya kita akan mengadab diri kita, yang membuat kita menyesal, yang membuat kita merugi dan kalah. Karena kita digolongkan oleh Allah, dikelompokkan oleh Allah terhadap kelompok orang-orang yang merugi, yang dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Na'udzubillah. Kita berdoa kepada Allah meminta kekuatan kepada Allah agar ditetapkan iman dan Islam kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan kita termasuk orang-orang yang bertakwa, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, sehingga kita dikelompokkan oleh Allah termasuk kelompoknya orang-orang yang beruntung. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabri. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.